Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Amin. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Oh, kami sembah,
kami sembah Kau. Haleluya, 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 labataka labaraya labalaba. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dapat memuji menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu, naik bagaikan dupa yang berbau harum ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca firman Tuhan yang sudah sering kita baca dan dengar, namun saya ingin membagikannya kembali kepada saudara di dalam Amsal 4 ayat 23. Saya sudah sering membawakan hal ini, tetapi saya akan terus mengingatkan kepada kita karena keadaan zaman saat ini menuntut kita untuk menjaga hati di hadapan Tuhan. Ya, Amsal 4 ayat 23 kita baca yang keras dengan bersama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga kualitas hati di hadapan Tuhan. Menjaga kualitas hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hati, buat manusia ini ada dua hal, ya. Baik itu yang jasmani, baik itu yang rohani. Nah, kalau kita ngomong tentang hati, tentu secara umum juga orang-orang akan mengenal yang namanya jantung, ya. Jantung manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jantung manusia ini merupakan satu organ tubuh yang sangat menakjubkan. Mengapa jantung itu merupakan organ tubuh yang sangat menakjubkan? Kenapa saudara? Karena jantung ini mampu memompa, ya, mampu memompa darah mengalir di dalam tubuh kita. Dan saudara tahu, jantung ini adalah stasiun pemompa yang berukurannya seperti kepalan tangan, ya, besarnya seperti kepalan tangan dan bobotnya kurang lebih 200 sampai 425 gram. Ya mungkin tergantung dari orangnya, ya, besar kecil dari orangnya. Dan saudara, jantung itu setiap hari, ya, setiap hari jantung manusia itu kalau saudara melihat dari berbagai sumber, dia berdetak kurang lebih 100.000 kali. Berdetak itu setiap hari saudara, ya, tanpa berhenti. Dia memompa kurang lebih 7.571 liter darah. Jadi lewat pembuluh darah kita, ya, pembuluh darah kita. Pembuluh darah manusia itu kurang lebih 96.560 km. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itulah mengapa jantung ini menjadi pusat kesehatan dari seluruh tubuh. Ketika jantung ini bermasalah, maka akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, kesehatan manusia. Dan itu menurut ilmu kedokteran. Ya, dan ilmu kedokteran memiliki otoritas untuk apa? Untuk berbicara tentang kesehatan jantung secara fisik. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara, Allah juga memiliki otoritas yang jauh lebih besar yang berbicara tentang jantung kita. Dan yang dimaksud dari Allah adalah hati kita. Ya, kalau jantung itu pusat kehidupan tubuh manusia, tapi kalau bagi Allah, hati kita merupakan pusat dari segala-galanya. Hati inilah yang memompa seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan saya dan saudara. Mau seperti apa, mau menjadi seperti apa, firman Tuhan katakan semua bersumber dari
hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menurut Arthur Jackson, Bapak Ibu Saudara, ya, menurut Arthur Jackson dikatakan bahwa tidak peduli berapapun usia manusia, tidak peduli berapapun usia saya, usia saudara, ya, di dalam kehidupan ini, ketika hati kita terjaga, maka hidup kita akan terpelihara. Hubungan kita akan terlindungi dan Allah akan dimuliakan. Amin, saudara? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dari Arthur Jackson ini. Ketika hati kita terjaga, hidup kita akan terpelihara, hubungan kita akan terlindungi dan Allah akan dimuliakan, dampak dari terjaganya hati kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengerti bersama-sama bahwa hati ini adalah pusat kerja seluruh kehidupan kita. Ya, hati adalah pusat kerja seluruh kehidupan kita. Untuk itulah firman Tuhan katakan, hati kita ini harus dilindungi. Harus dijaga. Dalam terjemahan lama, saya juga pernah menyampaikan kepada saudara, dikatakan bahwa peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Peliharakanlah hatimu daripada segala yang dapat dipelihara. Kalau orang-orang yang memelihara anabul, ya, entahkah itu si meong, kucing, ataupun itu anjing, mereka akan memelihara satu anabul, itu sama aja dengan memelihara satu manusia. Bahkan kadang-kadang hewan anabul makanannya jauh lebih eksklusif daripada manusia. Karena apa? Karena tidak bisa makan sembarang. Ya, mungkin akan berpengaruh dengan bulu-bulunya yang bisa rontok ketika dia mengkonsumsi sembarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bagi orang yang memelihara hewan-hewan peliharaan. Dan juga ada orang-orang lain yang memelihara mungkin tanaman, ya, bonsai dan lain sebagainya yang harganya mungkin itu puluhan juta. Atau mungkin yang dikatakan dengan para kolektor, ya, kolektor jam mewah atau kolektor benda-benda antik ataupun kolektor uang-uang yang sudah kuno. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, semua yang dilakukan itu, semua yang mereka punya itu, mereka akan menjaganya. Mereka akan memeliharanya. Nah, di dalam terjemahan lama dalam Amsal ini, pelihara, ternyata ada yang jauh lebih baik, yang jauh harus saya pelihara. Harus saudara pelihara, yaitu hati. Lebih daripada apa yang dikoleksi oleh orang. Lebih daripada para kolektor-kolektor itu yang menjaga barang-barang antiknya. Yaitu hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga hati kita selain diri kita sendiri. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan teman kita, bukan orang tua kita. Tetapi kita sendirilah yang harus mengambil sikap untuk berani menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa ketika hati kita terjaga, maka hidup kita sendiri akan terpelihara dan memancarkan pancaran kehidupan. Kita perhatikan bersama-sama dalam perintah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam perintah firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa hati itu harus dijaga sedemikian rupa. Hati saya dan saudara menurut firman Tuhan harus dijaga. Mengapa harus dijaga? Amsal berkata ketika kita menjaga hati kita, maka apa yang terpancar di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik. Kenapa harus dijaga? Firman Tuhan katakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara lihat mata air, sumber mata air yang kotor, maka yang dihasilkan juga kotor, iya kan? Tidak mungkin kalau sumber mata airnya bening yang dihasilkan kotor. Tidak mungkin, pasti yang dihasilkan juga bening. Kalau dia sudah mengalir lewat sungai dan lain sebagainya sampai kotor, bukan sumbernya yang kotor. Kalau misalnya sumber mata airnya bersih ya, tetapi kan sudah ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi. Makanya Bapak Ibu Saudara,
dikatakan oleh firman Tuhan, kita benar-benar harus menjaga hati kita. Karena apa? Karena adanya faktor-faktor dari luar ya yang siap menggerogoti kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita perlu menjaganya, saudara. Kita sangat harus mengambil keputusan untuk menjaga hati kita. Dan kita perlu berhati-hati. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik buruknya hati saya dan saudara, itu pasti akan dirasakan oleh orang. Iya kan? Ya, kita tulus atau tidak, orang akan merasakan, saudara. Apalagi kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus, orang tidak baik sama kita pasti akan tahu, saudara. Kita akan rasa. Karena Roh Kudus akan memberikan sinyal itu. Roh Kudus akan memberitahukan itu, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga hati kita. Kita tulus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang terpancar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang murni di hadapan Tuhan. Hati kalau sudah terpancar yang baik Bapak Ibu Saudara, maka hati kita ini akan ada damai di dalamnya. Amin. Ada kedamaian di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menjadi tolak ukur Tuhan untuk melihat seberapa tuluskah saya dan saudara di dalam melayani Tuhan. Hati kita, hati saya, hati saudaralah yang menjadi tolak ukur Tuhan untuk menilai apakah kita sudah tulus dalam melayani Dia ataukah kita tidak tulus dalam melayani Tuhan. Jadi kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya. Kita perhatikan satu contoh seorang hamba Tuhan, seorang nabi ya yang sangat terkenal yang salah memberikan penilaian. Saya yakin saudara sudah tahu. Kita perhatikan dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, ini ceritanya ya Samuel ya Bapak Ibu Saudara ketika hendak memilih mengurapi raja. Dan saudara lihat apa yang terjadi ketika Tuhan suruh ya keluarga atau saudara-saudara Daud, firman Tuhan katakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini kan Samuel Allah suruh ya untuk mengurapi raja pengganti Saul yang datang kakak-kakak dari Daud. Wah, gagah tinggi besar ya. Wah, luar biasa ya. Kalau di dunia fitness itu ada yang namanya bodybuilding yang sangat gede, yang besar-besar tuh saudara, kayak Hulk ya. Mungkin, tapi ini yang dilihat Samuel mungkin tinggi. Wah, perawakannya gagah ya. Ternyata Samuel salah. Sampai firman Tuhan menegur Nabi Samuel, tidak, aku menolak dia, bukan yang dilihat manusia. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Allah mendeklarasikan kepada saya dan juga kepada saudara, bahwa tolak ukur Allah dalam melihat kita sebagai umat pilihan adalah hati kita. Itu tolak ukurnya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini dalam pelayanan. Ya, saudara, mana? Saya nggak pernah ngasih saudara uang, iya kan? Saya mau kasih berapa saudara? Saya punya kekuatan untuk membayar saudara, nggak pernah. Tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan akan memberkati saudara. Sebagai manusia kami tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhanlah yang balas memberkati saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pegang betul firman Tuhan, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini, apalagi sebagai jemaat Tuhan, apalagi sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita benar-benar harus menjaga hati kita sedemikian rupa di hadapan Tuhan agar kita tidak salah, karena Tuhan mengukur segala sesuatunya dari ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Ya,
Itu yang Tuhan lakukan. Yang kedua, perintah Tuhan bagi hati kita sebagai pengikut Kristus. Kita kembali membaca dalam Amsal 4 ayat 23. Namun saya mengajak saudara untuk memperhatikan yang saya bacakan dalam terjemahan lama. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Yang kedua, perintah firman Tuhan bagi hati kita sebagai pengikut Kristus adalah harus dipelihara. Kalau yang pertama harus dijaga, yang kedua harus dipelihara. Gimana sih itu orang yang namanya dipelihara? Ya, dipelihara itu berarti firman Tuhan katakan berarti dirawat. Ada yang namanya perawatan. Saudara yang punya mesin-mesin ya pasti saudara rawat, iya kan? Kalau tidak dirawat mesin itu akan terjadi trouble nantinya. Entahkah itu mesin motor, entahkah mesin mobil, ataupun mungkin alat-alat elektronik yang ada di dalam gereja ini, semuanya harus dirawat. Harus di-maintenance dengan baik, saudara. Sebab kalau tidak, akan terjadi kerusakan. Kalau saudara perhatikan dengan alat-alat musik atau sound system, si kecil saja saudara itu bisa mempengaruhi debu sedikit. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, saya pikir mic yang biasa dipakai ini rusak saudara. Loh kok ini, saya pikir rusak Bapak Ibu Saudara. Ternyata di saluran bagian mixernya itu ada debu sedikit saja yang menempel. Saudara bisa bayangkan, hanya debu sedikit yang menempel bisa mempengaruhi kualitas suara dari mic. Pesan apa yang mau disampaikan? Pesan yang mau disampaikan bahwa ternyata segala sesuatu itu, apapun juga itu ternyata mampu memberikan pengaruh yang buruk di dalam kehidupan setiap orang. Hal-hal yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, pelihara bukan berarti saudara kita hanya memelihara biasa aja ya, kita jaga, kita siram, sudah cukup. Tidak. Kalau saudara lihat tanaman-tanaman, ya para petani-petani yang menghasilkan buah-buahan yang berkualitas, mereka tidak sekedar tanam, tidak sekedar disiram, tetapi ada perlakuan khusus. Mereka harus memberikan pupuk ya, dan bukan hanya sekali dua kali saja, tetapi konsisten. Kalau ada gulma-gulma yang tumbuh, tanaman-tanaman pengganggu, mereka harus mencabut gulma-gulma itu. Betapa pentingnya yang namanya pemeliharaan. Nah, sama dengan hati saya dan saudara, firman Tuhan menginginkan saya dan saudara pelihara dengan cara apa? Dirawat. Kenapa harus dirawat? Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Firman Allah katakan bahwa hati kita tempat Roh Kudus bernaung. Tempat Roh Kudus tinggal. Bagaimana mungkin sesuatu yang kudus itu mau tinggal di tempat yang kotor? Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya tanya kepada saudara. Kira-kira saudara nyaman gak kalau saudara tinggal di rumah saudara kotor semuanya? Saya yakin saudara tidak nyaman, iya kan? Saudara akan berusaha untuk membersihkannya, walaupun namanya pekerjaan rumah. Mana ada yang habis, yang selesai? Tidak ada saudara. Pekerjaan rumah itu akan ada terus, iya kan? Setiap hari karena kita hidup di dalamnya. Makanya kita harus membersihkannya supaya kita nyaman. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus mau kita merawat hati ini, kita rawat sedemikian rupa karena Dia tahu itu adalah tempat Dia berdiam. Nah, kalau kita sebagai orang percaya juga sadar dan kita juga tahu bahwa hati kita ini tempat Roh Kudus berdiam, saya yakin kita akan menjaga hati kita sedemikian rupa dari segala hal yang mencoba mengintimidasi hati kita. Saya yakin kita akan berusaha menjaga hati kita dari semua hal-hal yang mencoba merusak iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, jangan salah loh saudara. Masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu bisa merusak hati kita di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mampu menjaganya,
Kalau kita tidak mampu menghadapinya, dia akan merusak hati kita di hadapan Tuhan. Kita bisa mengkhianati Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa memandang remeh anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Dirawat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud, pemazmur tahu bahwa janji-janji Tuhan itu harus tinggal di dalam hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Namun Daud juga menyadari bahwa tempat menyimpan janji-janji Tuhan itu harus dijaga. Tempat menyimpan janji-janji Tuhan itu harus dipelihara. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Daud tidak menjaga hatinya, apa yang akan terjadi? Mungkin janji-janji Tuhan itu akan hilang di dalam kehidupannya. Ketika Daud melakukan perzinahan, apa yang terjadi? Apakah janji-janji Tuhan itu hilang? Janji-janji Tuhan itu tetap ada untuk dia. Tetapi Daud harus membereskan apa yang sudah dia lakukan. Yang sudah salah di hadapan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 11 ini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Daud tahu betul, Daud sadar betul bahwa hati dia benar-benar adalah tempat terbaik untuk menerima janji Tuhan. Tidak ada tempat terbaik di dunia ini untuk menerima janji Tuhan selain daripada hati kita. Ya. Kita perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Damai sejahtera Allah. Ketika kita memelihara hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita merawat hati kita, di mana itu adalah tempat kediaman Roh Kudus, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera itu, di mana damai sejahtera itu melebihi, melampaui segala akal yang kita punya untuk apa? Untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya hati saya, supaya hati saudara, supaya pikiran saya, supaya pikiran saudara tetap tertuju kepada Kristus. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali kepada Dia. Kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali kepada Dia yang memanggil kita, kepada Dia yang memilih kita. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memelihara, kita harus merawat karena hati kita adalah tempat Roh Kudus. Di lain sisi juga Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan bahwa hati kita ini harus diperlakukan secara eksklusif atau secara khusus. Gak bisa sembarangan. Hati saya dan saudara yang merupakan tempat kediaman Roh Kudus, kita harus perlakukan secara eksklusif atau secara khusus di hadapan Tuhan. Saudara yang punya emas mungkin di rumah, apakah saudara tidak menyimpan emas saudara dengan baik? Pasti Bapak Ibu Saudara akan menyimpannya dengan baik. Saudara punya perhiasan, pasti saudara akan menyimpannya dengan baik. Saudara akan ada perlakuan yang khusus. Saudara mungkin punya handphone yang bagus. Ya, saudara pasti akan merawatnya supaya tidak rusak. Ada perlakuan khusus. Kalau benda-benda mati itu kita memberikan perlakuan khusus, masa hati kita gak bisa memberikan perlakuan khusus? Tuhan ingatkan, ya.
Silakan engkau memelihara A, memelihara B. Silakan engkau merawat barang A, barang B. Silakan semuanya silakan. Tetapi jangan lupa berikan perhatian khusus. Berikan perlakuan khusus. Berikan perlakuan yang istimewa dengan hati kita untuk Tuhan. Hanya hati yang diperlakukan dengan istimewa di hadapan Tuhan, yang dirawat sedemikian rupa, yang bisa diberikan kepada Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Bukan persoalan kita diberkati secara finansial. Bukan itu. Tapi bagaimana dengan kita dengan Tuhan. Ada atau tidak ada secara daging. Ada atau tidak ada secara jasmani. Tapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan adalah obat. Obat kekecewaan, obat sakit hati, obat direndahkan, dan lain sebagainya. Itulah firman Tuhan katakan, pelihara, jaga, rawat hatimu. Perlakukan secara khusus hatimu. Karena engkau akan menerima segala sesuatu yang baik dari hati yang engkau jaga secara eksklusif di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami, kita perlu menyadari bahwa hati manusia itu gampang terluka. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, dan sejak manusia terbuang dari hadirat Allah, hati manusia gampang terluka. Iblis mensusupi itu. Iblis masuk untuk hal itu, untuk merusak hati manusia. Oh, Tuhan sudah tidak sayang kalian lagi. Kalau Tuhan sayang kalian, kenapa Tuhan buang kalian dari Taman Eden? Oh, Tuhan sudah enggak sayang kalian. Kalau Tuhan sayang kalian, kenapa kalian bersusah payah cari nafkah? Oh, Tuhan sudah tidak sayang kalian. Kalau Tuhan sayang kalian, kenapa kalian harus bersusah payah dalam melahirkan? Itu intimidasi oleh iblis yang membuat manusia tidak percaya lagi kepada Allah, yang membuat manusia terluka kepada Allah. Bahkan iblis mensusupi Kain ketika Kain mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kain terluka karena apa? Kain merasa Allah tidak menerima korban persembahannya. Saudara, hati manusia ini gampang terluka. Tetapi saya ingatkan kepada kita, mari kita merawat hati kita agar kita tidak mudah terluka. Orang mau kecewakan kita, kita lihat aja ada Tuhan. Amin saudara. Mungkin engkau kurang diperhatikan sama siapapun juga. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ada Tuhan. Orang boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi jangan mudah terluka saudara. Jangan mudah terluka hati kita. Kalau kita mudah terluka, kita sulit untuk maju. Kita sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Untuk membereskan luka itu butuh proses. Untuk membereskan luka itu, untuk menyembuhkan luka itu, butuh waktu dalam penyembuhannya. Tidak mudah. Mari pelihara hati kita. Dan firman Tuhan katakan, yang ketiga dalam perintah Tuhan bagi hati kita sebagai pengikut Kristus. Kalau yang pertama tadi kita harus menjaganya, yang kedua kita harus memeliharanya, dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati terhadap hati kita. Berhati-hati terhadap hati kita. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan versi mudah dibaca, ya. Versi mudah dibaca, saya bacakan buat saudara. Di atas segala-galanya, sekali lagi, dalam versi mudah dibaca, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Wah, ini saudara. Rupanya dalam terjemahan versi mudah dibaca ini, dia sedang mengarahkan hati kita kepada pikiran kita. Makanya dia berkata,
di atas segala-galanya, di atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, hati-hatilah terhadap yang saya dan saudara pikirkan, karena pikiran kita ini akan mengendalikan hidup kita. Wow. Pikiran kita akan mengendalikan hidup kita. Kalau kita berpikir negatif seorang buat si A, kita akan dikendalikan pikiran negatif itu terhadap si A. Kalau kita berpikir negatif terhadap si B, mungkin kita berkata, si B itu sudah tidak baik lagi kepada saya. Si B itu sudah salah kepada, si B itu mungkin sudah ini lagi kepada saya. Kita akan dikendalikan oleh pikiran itu menurut terjemahan versi mudah dibaca. Makanya dikatakan di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap pikiran kita. Ada sebuah buku yang berkata bahwa pikiran ini medan pertempuran. Dan memang saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan bagaimana caranya kita mengambil keputusan dari buah pikiran yang kita lahirkan di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan A atau melakukan B, itu keputusan sudah kita pikirkan, bukan? Dan itu lahir dari hati kita. Makanya dikatakan, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Mengapa dikatakan hati-hati terhadap semuanya itu? Mengapa saudara? Karena firman Tuhan tidak mau hati kita sampai serong. Seperti Raja Salomo. Saudara lihat Raja Salomo, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Tuhan memberikan kerajaan yang luar biasa. Bait Allah Salomo adalah bait yang terkenal. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan juga mencatat hati Salomo serong. Saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 4 dan ayat 9. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa istri-istri Salomo. Satu aja istri ya luar biasa ya, ini sampai 1000. Bayangkan saudara, dan firman Tuhan katakan, ya, istri-istri Salomo. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ini bahaya saudara. Makanya firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Toh? Dan firman Tuhan juga katakan bukan yang awal ini yang menjadi penentu, tetapi yang akhirnya. Saudara perhatikan dengan Salomo. Di usia tua dia jatuh. Hatinya condong dengan menyembah apa? Allah-Allah asing dari istri-istrinya. Saudara, kita harus berhati-hati. Mungkin kita tidak menyembah Allah asing seperti yang kelihatan. Tetapi ada banyak saya mendapati orang-orang, justru pada saat dia tua, dia sudah tidak lagi mengingat Tuhan. Dia berkata, aku udah capek ikut Tuhan. Aku ikut Tuhan begini-begini saja. Makin tua aku bukannya makin baik, tapi makin tua aku makin ditinggalkan orang-orang yang aku cintai. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia sudah merawat anaknya, ternyata anaknya meninggalkan dia. Dia sudah membiayai anaknya, dia sudah menolong orang-orang pada saat masih muda. Ternyata ketika sudah mulai tua, dia diizinkan mengalami masalah. Sehingga dia berkata, oh kayaknya Tuhan sudah tidak menolongku, dan akhirnya dia mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Dia sudah tidak lagi mengingat Tuhan. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam sehari-harinya sudah itu apa itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Salomo. Jangan sampai hati kita serong. Amsal 11 ayat 20.
Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Ini dua pembanding saudara. Ada dua. Orang yang serong hatinya dan orang yang tak bercela. Orang yang serong hatinya firman Tuhan katakan itu adalah sebuah kekejian. Tapi orang yang tak bercela firman Tuhan katakan jalannya dikenan Tuhan. Amsal 11 ayat 1. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Batu timbangan yang tepat di luar negeri Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin mungkin di Indonesia ada juga ya. Ada satu timbangannya itu satu helai rambut pun dia mampu menghitungnya saudara. Berat satu helai rambut. Saking luar biasanya. Saking luar biasanya. Nah, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara lihat itu biasa kalau ada penjual-penjual ya saudara ya. Mungkin saudara pergi ke pasar ya, timbangannya ya. Yang harusnya mungkin batu timbangan tapi yang ditaruh batu yang dibungkus dengan plastik, katanya itu 1 kilo ya, mak-mak itu banyak begitu ya saudara ya. Di pasar-pasar saudara lihat ya, timbangan batunya nggak ada, diganti dengan batu yang, aduh saya pikir-pikir ini timbangan benar ya. Kadang-kadang juga mungkin saudara pergi di toko ya, katanya ini 1 kilo, pas pulang di rumah, ini yang salah timbangan di rumah, atau yang di toko, ya kan seperti itu saudara. Ya oke sudahlah itu, biarkanlah mereka. Yang penting kita berkaitan dengan hati, bagaimana kita dengan Tuhan. Iya kan? Apakah hati kita tetap terjaga di hadapan Tuhan? Yang pasti Bapak Ibu Saudara, hati akan menunjukkan siapa pribadi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya tutup firman Tuhan ini dengan satu kalimat kepada kita, bahwa hati akan menunjukkan siapa pribadi kita yang sebenarnya. Hati kita baik, hati kita lurus, akan menunjukkan juga pribadi kita lurus. Hati kita bengkok, akan juga menunjukkan pribadi kita bengkok. Dan semua itu yang paling tahu adalah Tuhan. Mari jaga hati kita, mari pelihara hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan ini untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih untuk semua keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hati kami dan itu menjadi rema ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan Tuhan, kuatkan Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami, memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati jemaat-jemaat Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir hari ini, yang sudah mempersembahkan persembahan terbaik, yang sudah memberikan hati terbaik, yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Sebentar umat-Mu akan pulang serta di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa segala kebaikan Allah yang khusus, yang tidak terbatas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.